Berlatar belakang di sebuah penjara kelas 1 di Prancis ketika seorang terpidana mati bernama Paul digiring 4 anggota reskrim yang terdiri dari Zack, Will, Max, dan Richard sebagai ketua regu. Dalam hal ini Paul dipindahkan menjelang eksekusi mati atas aksi kriminal bersama gengnya yang populer disebut dengan gangster Palisio. Di tengah perjalanan sempat berlangsung sebuah obrolan di mana Richard kemudian memutuskan untuk mengabulkan permohonan terakhir Paul, yakni menjenguk istrinya yang tengah terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Dan ternyata momen tersebut menjadi pertemuan terakhir keduanya setelah sang istri tiba-tiba meminta Paul agar membunuhnya saat itu juga. Merci. Saat kembali ke markas Richard dan tim didatangi seorang petugas bernama Costa. Di situ Costa berbicara soal pimpinan baru bernama Leonetti yang akan dilantik pada esok hari. Namun mereka sepertinya tidak begitu senang dengan informasi tersebut, mengingat Leo merupakan teman dekat Costa yang dikenal sebagai pejabat kepolisian yang suka menjilat. Petit cerveau. Effectivement. Singkat cerita, acara pelantikan pun tiba. Perkenalkan, pria ini bernama Josh. Sebagai pemegang jabatan tertinggi di instansi tersebut, ia mengucapkan selamat pada Leo berikut putrinya yaitu Susie, di mana nantinya Susie yang merupakan juga anggota kepolisian ini akan jadi bawahan Leo atau berada satu divisi bersama Richard dan kawan-kawan. Scene beralih ke dalam mobil geng Bastiani di bawah komando seorang pria bernama Joseph, di mana konsentrasi mereka saat itu tertuju pada sebuah bar, yang sesaat kemudian datanglah satu komplotan dari geng tandingan, yaitu geng Nadal. Selang beberapa detik pertarungan gengsi dan reputasi antar kedua geng besar ini pun terjadi. Bersamaan dengan datangnya polisi anti geng, maka setiap pimpinan dan anggota kedua kubu pun kepelayon meninggalkan tempat tersebut, kecuali satu pria bernama Sergio yang tak sempat meralikan diri karena mengalami luka tembak. Cukup sulit bagi polisi untuk menentukan geng mana yang telah berbuat onar, sebab semua pengunjung bar memilih bungkam karena takut jadi sasaran. Sementara Richard mengenali bahwa Sergio adalah anggota geng Bastiani, lantas bergegas untuk menginterogasinya. Tetapi tiba-tiba Costa datang mengambil alih, bahkan meminta Richard untuk tidak ikut campur pada kasus tersebut. Diam-diam ternyata si Costa ini punya kesepakatan terselubung dengan setiap geng, termasuk geng Bastiani ini, sehingga ketika Sergio mengancam akan membocorkannya, Costa langsung naik gunung dan nekat mengunci mulut Sergio untuk selama-lamanya. Di hadapan polisi, penyidik Costa yang pandai bersilat lidah ini pun mengaku bahwa Sergio terbunuh akibat berusaha melarikan diri saat diinterogasi. Namun tanpa Costa sadari, ternyata geng Nadal telah menyekap istrinya di rumah karena menganggap bahwa Costa telah menjual informasi kepada geng Bastiani yang berakibat pada penyerangan tersebut. Agar bisa keluar dari situasi ini, dengan terpaksa Costa harus membocorkan rencana rahasia geng Bastiani, yaitu soal sebuah transaksi narkoba dalam jumlah besar yang akan mereka lakukan malam esoknya. Dari hasil pengamatan kepolisian, dicurigai bahwa selain kedua geng tadi masih ada satu lagi, yakni geng Valencio, mengingat geng tersebut diketahui tengah berebut wilayah kekuasaan. Meski belum cukup bukti untuk dilakukan penangkapan, terlebih ketika saksi kunci pada kasus ini seolah sengaja dilenyapkan oleh si Costa. Dan anehnya lagi, pihak kepolisian pusat justru malah mengutus seorang detektif bernama Katia, terkait munculnya indikasi bahwa di dalam tim Richard terdapat pengkhianat yang telah bekerja sama dengan ketiga geng tersebut. Saat berada di kediaman bersama sang istri, Richard mendapat telepon dari tim forensik bahwa ketika Sergio tertembak pada kejadian tempo hari, rupanya ia tengah menggunakan senjata dan rompi anti peluru yang biasa digunakan oleh anggota kepolisian. Untuk memastikan informasi tersebut, maka esoknya Richard langsung mendatangi TKP, dan ketika ia di sana benar-benar menemukan benda yang dimaksud, yang diduga Sergio sengaja membuangnya ke dalam tong sampah guna menghilangkan jejak. Scene pun berpindah ke atas kapal ketika Richard bersama keluarga dan timnya sedang bersantai. Hanya saja istri dari Will nampak seolah mengasingkan diri dan alih-alih mengaku jika posisi rumah tangga mereka sedang di ujung tanduk karena sikap Will yang mudah kepincut sama selimut tetangga yang lebih hangat. Tepat di hari pemakaman Sergio, nampak para petinggi geng Bastiani juga menghadirinya. Sementara kedatangan Richard CS di sana adalah untuk menciduk salah seorang dari mereka, yaitu Victor, terkait ditemukannya sidik jari Victor yang digunakan Sergio pada kejadian tempo hari.
Setelah beberapa saat menjalani interogasi, akhirnya Victor mengakui keterlibatannya hanya sebagai pemasok senjata, di mana salah satunya dijual pada putra Paul bernama Theo sebagai pemimpin barisan geng Valencio. Malam itu juga Richard dan tim langsung menuju kediaman Matteo yang secara kebetulan saat itu posisinya sedang bermain kuda-kudaan dengan pasangan semalamnya. Alhasil ketika penggerebekan dilakukan, Matteo yang sempat melakukan perlawanan pun terbunuh dalam keadaan telanjang tanpa sehelai benang sama sekali. Selesai dengan aksi penggerebekannya, lantas Richard beserta jajaran kembali melakukan briefing hingga diketahui bahwa sesakan Paul di penjara adalah karena telah membunuh kukucuk geng Bastiani yang kini telah digantikan si Joseph. Nah, sejak itu Matteo pun menobatkan sebagai ketua geng Valencio, meski sayangnya dia menyimpang dari kaidah-kaidah kegangsteran sang ayah. Bahkan dia memilih collab dengan geng Bastiani. Karena merasa telah menemukan titik terang, maka Richard melepaskan Victor dengan dibuat kesepakatan antar keduanya. Tetapi keputusan tersebut justru Katia mencurigai bahwa Richard lah sebenarnya polisi yang membelot kepada para gangster tersebut. Saat malam tiba, Richard menyempatkan mampir di sebuah bar. Di sana terlihat Will sedang bersama Susan yang dilihat dari gaya mereka berjumpa seperti sudah terjalin ikatan khusus di antara keduanya. Sikap Will itulah yang menjadi retaknya tatanan kesabaran sang istri, sehingga ia berpikir untuk segera bercerai dengannya. Di sisi lain, rupanya keberadaan Will tengah diintai oleh Joseph, dan di area parkir sementara Will yang tak menyadari itu pun bergegas menuju sebuah tempat sepi dengan tujuan agar bisa mencokel apem si Susan di sana. Namun tiba-tiba di satu sisi Will memang masih selamat dari serangan yang dilakukan oleh Joseph ini, akan tetapi jika tim penyidik mengetahui bahwa Will mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk berat, maka kemungkinan besar dia akan dipecat bahkan dipenjarakan karenanya. Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, Richard telah memberikan sampel darahnya untuk dites oleh tim penyidik. Meski sayangnya usaha tersebut tak berjalan mulus sebab Costa mengetahui itu pun langsung mengadu kepada Leo. Alhasil Richard sebagai ketua tim pun turut terkena imbasnya. Buntut dari kejadian tersebut, ujung-ujungnya tetap pada pemecatan terhadap Will juga, sehingga keutuhan keluarga mereka semakin hari terpantau semakin terancam saja. Sedangkan Richard sendiri terancam kena skor dari tugas kepolisian selama 6 bulan lamanya. Beralih pada upacara pemakaman Matteo, dan rupanya Paul telah diberi izin untuk turut menyaksikan pemakaman anaknya tersebut. Meski di sana juga nampak petinggi dari geng musuh bebuyutan Paul alias geng Bastiani. Kepada Richard, Paul mengatakan jika akan ada sebuah transaksi narkoba besar-besaran yang melibatkan geng tersebut. Terinspirasi dari apa yang Paul bocorkan, maka Richard langsung mengundang rekan setimnya untuk penggerebekan pada kegiatan transaksi tersebut. Dalam kiraan Richard, jika saja operasi tersebut tentu sekaligus akan membersihkan kembali reputasi yang sudah tercoreng akibat perbuatan si Will. Di sisi lain, prestasi penjelat itu pun kembali lagi mendatangi geng Nadal ini yang membawa info lebih lengkap perihal transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh geng Bastiani. Lalu setelah itu ia pun melapor kepada Leo jika semua tugasnya sudah selesai dilakukan dengan seksama. Sampai di sini terungkap siapa sebenarnya si Leo, yakni seorang pejabat kepolisian korup yang sama-sama penjilat seperti Costa, di mana itu terbukti dengan membocorkan rencana rahasia geng Bastiani, padahal sebelumnya dialah aparat yang selalu melindungi setiap aksi kejahatan geng tersebut. Tepat di pinggiran sebuah pantai, Richard CS sudah melengkapi diri dengan persenjataan masing-masing. Meski mereka sadari bahwa misi kali ini memang ilegal, selain tidak disertai SOP, mereka juga telah melibatkan Will juga yang sejatinya sudah resmi dipecat pada tempo hari. Terpantau dari kejauhan, geng Bastiani sedang menyambut kedatangan speedboat yang sedang membawa narkobanya. Sementara di sudut berbeda sudah dipersiapkan skema penyerbuan oleh orang-orang dari geng Nadal yang keberadaan mereka di sana sebenarnya di luar sepengetahuan Richard CS. Dan tiba-tiba adanya keterlibatan kepolisian pada misi tersebut membuat Nadal memilih untuk tidak melanjutkan penyerangan dan membiarkan Richard CS memukul mundur geng Bastiani serta membawa kabur 3 tas berisi uang yang akan digunakan pada transaksi oleh si pelaku. Esoknya setelah kejadian, Josh mengajak Richard CS meninjau lokasi penembakan. Berikut dihadiri juga oleh kepolisian dari Badan Anti Narkoba bernama John, terkait salah satu anggotanya yang sedang dalam penyamaran turut jadi korban pada insiden tersebut. Di luar dugaan, ternyata saat di lokasi Costa telah menemukan jam tangan milik Richard.
Dengan ini maka pasti Costa sudah mengira keterlibatan Richard saat kejadian dan benar saja malamnya Costa langsung mendatangi Richard dengan sekonyong-konyong menagih janji atas sebagian upah uangnya jika masalah ini tak ingin ia bocorkan. Menyadari perihal Costa yang cenderung mata duitan, Richard tak serta-merta menyetujui permintaan tersebut. Hingga tanpa disengaja Costa menyinggung soal keterlibatan Leo. Juga dalam hal ini sontak membuat Richard terkejut, termasuk Susan yang diam-diam menguping obrolan mereka dari belakang. Dalam sebuah rapat singkat, Leo mengatakan jika semua korban tewas pada kejadian itu adalah benar-benar polisi intelijen yang sedang melakukan penyamaran. Richard terlihat semakin ketakutan jika operasi ilegal yang mereka lakukan itu akhirnya terbongkar. Mengingat situasi yang semakin rumit, Richard lantas menemui Jack yang sedang dirawat di suatu tempat tanpa disadari kalau ia rupanya sedang dibuntuti geng Bastiani, termasuk detektif Katia yang seolah tak ingin kecolongan dari setiap gerakan yang Richard lakukan. Belakangan Richard mendapat laporan mengejutkan di mana ternyata peluru yang telah menewaskan anggota intelijen tadi teridentifikasi berasal dari senjata milik Will. Mendengar pernyataan seperti itu, Will yang sedang frustasi ini pun langsung dibuat gelap mata sampai-sampai ia nekat membantai semua anggota keluarganya termasuk menembak istrinya sendiri. Kenaasan serupa ternyata dialami juga oleh Costa bersama sang istri. Karena sikapnya yang suka berkhianat, maka pihak Nadal pun mengira bahwa Costa lah biang kekacauan di malam transaksi tersebut. Di sisi lain, Josh paham soal dari tujuan misi ilegal yang telah Richard dan tim lakukan, sehingga ia pun siap membantu untuk menjebak Nadal dengan umpannya sejumlah uang yang kini ada di tangan si Richard. Sejalan dengan itu, Susan menyerahkan bukti-bukti kejahatan yang dilakukan oleh geng Bastiani. Bersama ayahnya dengan bukti tersebut, maka Richard langsung pergi mendatangi markas geng Bastiani dan mereka sepakat untuk menyerahkan bukti keterlibatan Leo lainnya dengan catatan semua jejak kriminal mereka selama ini dihapus dari berkas kepolisian. Dari situ Richard baru mengajak pihak Nadal bertemu pada waktu dan tempat tertentu hingga pada saatnya Richard langsung memberikan tas uangnya, tapi tiba-tiba setelah membuat geng Nadal berantakan, Richard pun langsung mendatangi kediaman Leo. Betapa terkejutnya Leo ketika Richard memiliki semua bukti-bukti kebusukannya. Dalam situasi seperti itu, Leo lebih paham apa yang harus dilakukan dan ia pun mencekik balik si Richard dengan cara membebaskannya dari segala tuduhan. Keadaan tersebut jelas membuat John kecewa kepada Richard dengan segala carut-marutnya, mengingat rekannya yang tewas dalam tugas tak mendapat keadilan yang layak. Yang ada Richard malah melindungi kebusukan Leo sebagai polisi korup hanya demi membersihkan kembali reputasi timnya. Berawal dari kekecewaan itulah John yang sebagai pemimpin badan intelijen profesional ini pun akhirnya bertindak selayaknya seorang gangster, yaitu berbuat semena-mena dengan menghabisi siapa saja yang menurutnya pantas untuk dihabisi.